طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. حياكم الله بالسلام إخوان وأخوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Sunan Abi Dawud yang di dalamnya terkait himpunan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau rahimahullahu taala muat secara khusus di dalam bab As-Sunnah, ya, di dalam babnya As-Sunnah atau biasa disebut dengan kitab As-Sunnah, ya, yang berada di dalam kitab Sunan Abi Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala. Jadi ini adalah, ya, pembahasan seputar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyelisihi selain daripada Ahlus Sunnah, ya, dari seluruh firqah, ya, Ahlul Bid'ah wad Dhalal, Ahlus Syirik wal Kufur. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-31. Ya. Walhamdulillah ala man yassarallah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala membaca kitab para ulama, mengambil faidah, ya, serta berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi ini pertemuan ke-31, ya, sejak eh, 1 tahun belakangan kemarin kalau tidak salah. Jadi sudah 1 tahun belum khatam, subhanallah. Dan ini hanya baru bab as-sunnah saja, baru bab as-sunnah. Ya. Taib. Kemudian sekarang kita sudah masuk ke dalam bab yang baru, ya. Pada halaman 115, bab yang ke-22, yaitu babun fil Quran. Ya. Jadi ini Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala kembali menyinggung daripada sekte Jahmiyah. Ya. Dan dikhususkan pada bab ini yaitu apa? Babun fil Quran, yaitu Al-Quran adalah kalamullah bi jami'i jihatihi. Ya. Ketika antum menyebutkan kata Al-Quran kalamullah, jangan diberhentikan sampai di situ. Ya. Kenapa? Karena para Jahmiyah pun mengisbat bahwa Al-Quran kalamullah. Ya. Di antaranya Al-Waqifah, kemudian Al-Lafdiyah. Al-Lafdiyah juga sudah kita bacakan di dalam kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abu Dawud, milik Al-Imam Abdullah, anak daripada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu taala. Ya. Bahkan Al-Asy'ariyah, ya, bahkan sekte daripada Al-Asy'ariyah, mereka juga mengisbat bahwa Al-Qur'an itu merupakan kalamullah. Ya. Maka di sini Al-Imam Abu Dawud mendatangkan dalil-dalil, ya, dari hadis Nabi SAW bahwa Al-Qur'an itu bukanlah makhluk, tapi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bahkan dari seluruh aspek bijami ijihatihi, ya. Ya. Taib. Kita langsung masuk ke dalam materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Dawud Ibn As'as As-Sulaiman As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibn Katsir akhbarana Israil
haddatsana Utsman ibn al-Mughirah an Salim an Jabir bin Abdullah, ya, sanad beliau sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'ala an-nasi bil mauqif. Subhanallah. Ya. Jadi kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sahabat al-jalil, dia mengisahkan bahwa Nabi SAW dahulu beliau ya'ridu nafsahu 'ala nas bil mauqif, ya, menyodorkan diri beliau kepada manusia bil mauqif, ya, ketika proses jemaah haji itu tengah wukuf, itu disebut dengan mauqif, ya, di Arafah maksudnya, ketika jemaah haji sedang wukuf, ya, di Arafah. Ya, jadi Nabi SAW menyodorkan diri beliau, ya, kepada manusia seluruhnya pada saat itu yang tengah melakukan apa? Wukuf di Arafah. Kenapa beliau berlaku demikian? Menawarkan diri beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faqal, kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, alla rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi azza wa jalla. Subhanallah. Tidakkah ada seseorang yang dia itu mau untuk membawa diriku kepada kaumnya? Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya masyarakat Quraisy pada saat itu qad mana'uni an uballigha kalama rabbi azza wa jalla, telah menghalangi diriku untuk menyampaikan firman Allah, kalamullah azza wa jalla. Ya, subhanallah. Faedahnya luar biasa, bahwa demikianlah beratnya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengharuskan beliau sampai apa? Ya, menyodorkan dirinya kepada masyarakat, mempertanyakan adakah seseorang yang mau untuk membawa dirinya kepada kaumnya. Untuk apa? Menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan risaliyah. Subhanallah. Nah, ini berat sekali dakwah, ya. Ini kondisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang sesudahnya, ya, orang-orang yang senantiasa apa? Mengikuti beliau, ittiba kepadanya, menyampaikan dakwah tauhid kepada manusia. Ini bukan sesuatu yang, ya, mudah. Tidak seperti sekarang orang itu mengobrol tauhid, mengobrol sunnah, ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, manhaj salaf, cuma sekedar mengobrol, ya, sehingga laris dagangannya, ya, kalau diobral, ya, laris dagangannya, dakwahnya ramai, ya, tersebar, tersiar ke seluruh penjuru pelosok negeri. Dan itu dianggap kesuksesan oleh mereka. Taraf tolak ukurnya adalah apa? Diterimanya dakwah. Ya, semua kalangan menerima, meskipun tetap bersengketa. Ya, meskipun tetap apa? Bersengketa, bersinggungan, ya, berkonfrontasi dengan apa? Sekte-sekte lainnya. Ya. Nabi SAW beliau sampai sedemikian halnya, ya, menyodorkan diri beliau ke tengah-tengah orang-orang yang tengah wukuf, menunaikan wukuf, ya, jemaah haji yang tengah wukuf di Arafah. Adakah orang yang mau membawa diri saya ini kepada kaumnya, kepada masyarakatnya? Ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, keadaan beliau pada saat itu begitu susahnya untuk apa? Berdakwah, menyampaikan dakwah. Tidak ada yang mau menerima dakwah beliau. Padahal apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling rahmah, ya, orang yang paling mengetahui apa? Adab dan juga akhlak.
paling mengetahui kasih sayang, ya, paling menginginkan kebaikan kepada umatnya. Tidak seperti orang belakangan hari ini, ya, merasa paling rahmah, merasa paling kasih sayang, merasa paling, ya, ingin memberikan kebaikan. Subhanallah. Ini Nabi SAW orang yang paling berakhlak, akhlakul karimah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah, ya, 128 129, saling berkaitan itu dua ayat itu. Laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian, kepada mereka, ya, masyarakat Arab, seorang rasul. Lihat tafsirannya, ya, min bani Ismail, dari keturunan apa? Nabi Ismail alaihi salam, dari bangsa mereka sendiri, seorang rasul. Min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Orang yang paling berkasih sayang, ya, kepada orang-orang yang beriman, orang yang paling memudahkan, orang yang paling bersegera untuk menolong, ya, orang yang paling seseorang yang paling mulia, yang paling agung, yang tidak menginginkan kesulitan bagi umatnya. Ya. Tapi itulah dakwah, ya, itulah dakwah. Meskipun demikian, ya, Nabi SAW adalah orang yang paling, apalagi antum kalau lihat di awal-awal Islam bagaimana, ya, keluarga Ammar, ya, ibunya Sumayyah, kemudian ayahnya, keluarga Yasir, ya, ketika mereka itu disiksa oleh Abu Jahal, Nabi SAW orang yang paling rahmah, paling berkasih sayang, melihat dengan jelas bagaimana keluarga Yasir itu disiksa bahkan sampai mati dengan penyiksaan yang pedih. Bagaimana Khabbab, bagaimana Bilal, tapi dakwah terus berjalan, ya, tidak menggadaikan tauhid untuk dinegosiasikan dengan kekufuran, dengan kesyirikan demi persatuan, demi dalih. Ya, kemarin kita sudah bacakan di dalam kitab apa itu? Ya, ketika masyarakat Arab, Abu Jahal, kalau tidak salah dalam pembatal keislaman, ya, ketika Nabi SAW dituding sebagai orang yang musyrik karena menyeru kepada dua ilah, ya, ya Allah ya Rahman, maka berkumpullah masyarakat Arab pada saat itu, Quraisy, ya, kemudian melontarkan tudingan kepada Nabi SAW, ya, famahadad din alladhi ji'ta bihi, ya, maka agama apa yang engkau bawa, ya, arrogibaan, ya, apa namanya, apakah engkau benci dengan agama kami, ya, dan juga benci kepada agamanya bapak-bapak kami, an abaina, ya. Jadi seakan-akan Nabi SAW dipertanyakan tentang apa yang beliau bawa kepada masyarakat Quraisy pada saat itu. Apakah ini adalah agama yang baru sehingganya engkau membenci agama kami? Ya. Maka Nabi SAW cukup mengatakan, ya, fahada dinun alladhi ji'tu bihi minar rahman. Inilah agama yang aku bawa datang dengannya dari Ar-Rahman, dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini beratnya dakwah, ya. Beratnya dakwah terus berjalan dan tidak pernah dinegosiasi, apa namanya? Ya, dinegosiasikan dengan hal apapun. Ya. Dengan alih-alih persatuan, dengan alih-alih kasih sayang, adab dan akhlak, jangan sampai ditimpa keburukan, mudarat kepada orang-orang yang beriman. Ya, Nabi SAW itu paling mengerti betul mana maslahat, mana mudarat. Bagaimana mungkin beliau itu mampu atau membiarkan, ya, umatnya itu selamat dari siksaan, sekedar penyiksaan terhadap duniawiyah, tetapi apa? Binasa dengan sebab apa? Kekufuran dan kesyirikan, nggak mungkin. Ya,
Nabi tetap menyampaikan dakwah, kemudian para sahabat tetap disiksa, dibunuh, ya, diintimidasi. Nabi SAW diembargo. Bagaimana Abu Thalib itu merasakan kesulitan, ya. Orang sekarang lebih merasa faham terhadap akhlak, terhadap adab, ya, terhadap dakwah, bersatu di atas milah kufur. Mereka bukan orang-orang Islam, bukan. Mereka musyrikun, kufar, afakun, kadzabun, ya, bukan orang-orang Islam. Gak ada manfaatnya riyadhah mereka terhadap akhlak, adab, gak ada manfaatnya, ya, sampai mereka berislam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 129? Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Apabila mereka itu orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ya, tetap enggan untuk beriman dan berpaling, maka katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, ini menunjukkan sudah tidak ada lagi, ya, yang menjadikan kuat kecuali apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan urusan tersebut kepada Allah. Bukan dengan ditukar, dengan dinegosiasikan, dengan digadaikan akidah, ya. Kita berlemah lembut, kita bersatu, kita saling memaafkan di atas apa? Hal-hal yang ditoleransi, walaupun itu fa'ala man fa'ala. Kekufurankah, kesyirikankah, pembatal keislamankah, ya. Selama mungkin masih bisa ditemukan jalan keluarnya, ya, selama mungkin masih bisa kita bersatu, maka bersatu. Walaupun ente berbuat kesyirikan, kekufuran, ilhad, ya, mentakwil, mentaktil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Para ulama kita telah menjelaskan, kita alhamdulillah kita adalah orang-orang yang membaca kitab para ulama. Kita adalah orang yang belajar, ya. Bagaimana para ulama itu mendefinisikan hal-hal tersebut menjadi bagian usuluddin, ya. Bahkan dikatakan sebagai apa? Ilhad, ateis. Kemarin juga kita bacakan di dalam kitab apa? Ya, satu bab saja. Sampai sedemikian halnya para ulama kita begitu kerasnya. Ya, satu bab saja. Di dalam kitab As-Sunnah li Abdillah, ya, yang menyatakan bahwasanya Allah tidak berbicara, nggak punya sifat mutakallim. Bagaimana para ulama itu kerasnya. Alhamdulillah kita baca kitab-kitab mereka. Kita nggak baca kitab-kitab mutaakhirin, ya, yang mempopulerkan pemikiran mereka, pemahaman mereka, kaidah mereka. Kita membaca haddatsana wa akhbarana dari orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses di dalam berla ilaha illallah. Ya. Maka antum jangan goncang ketika, ya, menghadapi para pengedar, ya, kerusakan di dalam bertauhid, sehingga antum goncang. Ya. Kenapa? Karena sibuk lihat medsos, lihat, ya, apa yang diedarkan oleh mereka dari tulisan-tulisan mereka, sautiat mereka, ya, mauqif-mauqifnya mereka. Akhirnya goncang, meninggalkan pembacaan kitab-kitab para ulama, ya, kemudian doyan apa? Membaca apa? Tulisan-tulisan mereka. Ya. Bahkan Nabi SAW telah mengajak, ya, seluruh masyarakat pada saat itu, bahkan Yahudi wan Nasoro, kafir asli, ya, di dalam surat apa? Surat Ali Imran kalau tidak salah 64, ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai' wa la yattakhidha ba'duna ba'd arbaba min dunillah fa in tawallaw, ya, fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun wa antum kuffar. Jangan antum katakan bi anna muslimun wa antum muslim aidon. Subhanallah, ya. Jahil murakkab namanya. Ya, ketika antum isbat bi anna muslimun wa antum muslim aidon, ternyata kalian muslim juga. Ya. Enggak, ya. Kata Nabi SAW, wahai ahli kitab, kemarilah kalian, ya, kita bersatu di atas kalimatin sawa,
Kalimat yang sama, la ilaha illallah, buka tafsir para salaf. Ya, Ibnu Abi Hatim dan semisalnya. La ilaha illallah. Ya, sudah dijelaskan bahwasanya la ilaha illallah bukan lafzul mujarrad, bukan itu maksudnya. Kalau cuma sekedar mengucapkan, bangsa Arab seluruhnya mengucapkan kan, tapi tidak. Kaum Quraisy nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena dia tahu betul apa yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah. Di dalamnya terdapat konsekuensi, ada tuntutan, ya, ada ilmu, ada keyakinan, ada amalan, ada pembatal, ya, sehingga seorang itu harus merealisasikan dari apa yang telah dia ucapkan, ya. Nah, itu perbedaan, ya, orang-orang bangsa kafir Quraisy pada saat itu dengan orang-orang kafir zaman sekarang, ya. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah sampai 1000 kali, bahkan sampai berbusa mulutnya, tapi dia apa, beribadah kepada pohon, beribadah kepada batu, ya, beribadah kepada makhluk, menyembelih kepada selain Allah, berdoa, beristighosah, bernazar kepada selain Allah, berhukum kepada selain hukum Allah, berperang selain, ya, di jalan tauhid berperang, dan banyak lainnya, ya, mentakwil, mentaktil, menafikan nama-nama dan sifat Allah, ya. Di samping mereka apa, mengucapkan la ilaha illallah, ya, nggak ada manfaatnya. Tapi justru apa, hari ini apa, ucapan la ilaha illallah dijadikan tameng untuk mereka mengaku sebagai apa, seorang muslim. Ini kejahilan yang lebih parah daripada jahilnya orang-orang kafir Quraisy yang mereka enggan untuk menerima Islam, ya, dikarenakan mereka apa, tahu betul apa itu makna la ilaha illallah, ya. Luar biasa, ya. Jadi pada saat itu kafir asli pun diajak untuk bersatu di atas kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah, ya. Nabi SAW mengajak bersatu, bukan tidak mau, ya, tapi sudah mengajak, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, antara kami dengan kalian. Apa di dalamnya terdapat persyaratan, ya, di dalamnya terdapat apa, ketentuan, bukan hanya sekedar bersatu, antum mau dari mana, faksi mana, kelompok mana, sekte mana, ya, katibah mana, jamaah mana, enggak. Bersatu ada ketentuannya. Allah na'budu illallah, ya, kecuali kita hanya beribadah kepada Allah satu-satunya, ya. Wala nusyrika bihi syai', dan tidak pula apa, ya, berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'd arbaba min dunillah, dan tidak boleh kita bertahkim kecuali kepada apa? Kitabullah. Ini ayat-ayat hukum, ya. Meletakkan dasar syariat, ahkamu syar'i, ya, untuk kita berhukum kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan berhukum kepada tagut, ya, al-qawanin al-wada'iyah, ya, yang mentabdil syariat bahkan seluruhnya, ya. Dan yang kita maksudkan kitabnya adalah di masa sekarang, ya, ya. Benar-benar mentakdil, menghapuskan syariat, ya, menghalangi dan mencegah manusia dari menerapkan syariat dan seterusnya, ya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbab min dunillah, arbab, sesembahan selain Allah yang ditaati, yang diikuti, ya. Apa kata Nabi SAW? Fa in tawallau, maka apabila kalian itu tetap enggan untuk diajak bersatu, faqulu syhadu, maka persaksikanlah, ya, oleh kalian bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang muslim, wa antum kuffar, ya, dan kalian adalah kufar. Bukan, jangan antum katakan wa antum muslim aidon, dan juga kalian muslim juga sama seperti kami, ya. Subhanallah, ya. Ini kondisi dakwah Nabi SAW, ya. Ini fikih dakwah, bagaimana waqi, realita yang terjadi. Ini
Betapa beratnya dakwah Nabi SAW. Beliau orang yang paling rahmah, orang yang paling tahu akhlak dan adab. Ya, wahyu turun kepada beliau. Beliau adalah orang yang mukhayyar, orang yang terpilih. Khatabun nabiyyin, penutup para nabi. Ya, la nabiyya wala rasula ba'dah. Gak ada nabi ataupun rasul setelah beliau. Sudah, ya, sempurna syariat ini. Beliau mengatakan demikian, Allah rajulun yahmiluni ila qaumihi. Adakah seseorang yang dia itu mau berkenan untuk membawa diriku kepada masyarakatnya? Kenapa? Fa inna Quraisyan qad mana'uni. Karena pada saat itu masyarakat Quraisy telah apa? Mengintimidasi beliau dari mendakwahkan tauhid, ya, untuk berdakwah la ilaha illallah. Dihalangi, dicegah, diintimidasi, didiskreditkan, ya, bahkan sampai taraf apa? Pemberangusan, ya, dihabisi nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai sedemikian halnya. Bahkan itu telah terjadi kepada para sahabatnya sebagian besar. Ya, mereka mati di atas apa? Kalimat la ilaha illallah. Di atas penindasan, penyiksaan. Nabi SAW hanya makan rumput, ya, karena diembargo, diboikot. Subhanallah. Menjadi teroris, ya, menjadi buron pada saat itu. Dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya, subhanallah. Dan faidahnya yang lainnya adalah barakallahu fikum, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan di sini an uballighu kalama Rabbi azza wajal. Ini perhatian betul bahwasannya, ya, Al-Qur'an adalah kalamullah bijami'i jihatihi. Kenapa? Karena Nabi SAW menyampaikan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an itu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditalkin. Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendengar, yang membaca, yang menyampaikan, Nabi SAW membacakan firman Allah dikatakan kalamullah. An uballigho, menyampaikan, artinya apa? Membacakan kepada manusia firman-firman Allah yang turun secara berangsur-angsur itu. Ya, Nabi menyampaikan disebut kalam Allah. Makanya ketika disebutkan tentang di dalam surat apa? Kalau tidak salah Al-Baqarah, ya, wa in istajaraka minal musyrikin apa? Minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wa in ahadum, ya, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik, salah seorang dari kalangan kaum musyrikin meminta suaka kepada engkau wahai Muhammad, maka lindungilah ia sampai apa? Mendengar hatta yasma'a kalam Allah. Mendengar yang dibacakan, ya, yang membaca dan yang dibacakan sama-sama apa? Mempersaksikan bahwasanya hal tersebut adalah firman Allah, kalamullah. Ya, kalamullah. Ya, lafziyah mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Tapi yang dibaca, yang diperdengarkan, ya, memberikan tafsir rincian, yang batil, yang kufur. Ya, orang-orang sekarang bilang itu, ya, ente itu salah. Ya. Al-Quran itu ada tulisannya, ada tintanya, ada kertasnya. Subhanallah. Ini nggak pernah dikenal seperti ini, ya. Al-Quran kalamullah bijami'i jihatihi. Gak ada rincian itu, ya, mushafnya, tintanya, maksudnya begini, maksudnya begitu. Lafdiyah itu, Jahmiyah, ya. Imam Ahmad menyebutkan, ya, Jahmiyah terbagi menjadi 3 kelompok, salah asnaf. Ya. Yang pertama yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, yang kedua adalah al-waqifah, yang ketiga adalah lafdiyah. Ya. Yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, tapi bacaannya, tilawahnya, qiraahnya itu adalah apa? Makhluk. Itu adalah Jahmiyah, lafdiyah, ya. Lafdiyah. Nah, ini membantah lafdiyah. Ya, membantah lafdiyah. Nanti insya Allah membantah al-Asy'ariyah nanti. Ini yang pertama, membantah lafdiyah. Bahwasanya Nabi menyampaikan, membacakan kepada manusia, kepada masyarakat Quraisy pada saat itu apa? An uballigho
kalam Rabbi azza wa jalla, firman-Nya Allah, kalamnya Allah. Ya. Yang pertama mengisbat bahwasanya Allah punya sifat mutakallim karena Allah membacakan kepada malaikat Jibril kemudian disampaikan kembali kepada Nabi SAW. Kemudian yang membaca ya ataupun yang diperdengarkan dari bacaan itu semuanya daripada kalamullah. Ya. Ini yang pertama ya. Taib. Kemudian berikutnya qala Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala haddatsana Sulaiman ibn Dawud Al-Mahri akhbarana Abdullah ibn Wahab akhbarani Yunus ibn Yazid ani ibn Shihab Az-Zuhri ya ma'ruf ya rahimahullahu taala Ibnu Shihab Az-Zuhri akhbarani Urwah ibnu Zubair wa Sa'id ibn Musayyab wa Alqamah ibnu Waqqas wa Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah subhanallah. Ya, ini merangkap langsung kepada 4 guru daripada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ya rahimallahu taala. Ini disebut dengan jam'ur riwayah. Ya, jama'. Ya, dan ini diperbolehkan dengan syarat orang yang menjama' ini adalah seorang yang siqah, yang memiliki daya hafal itu nyaris sempurna. Ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri hafalannya itu luar biasa. Sehingga nggak mungkin hal tersebut dapat ditempuh oleh selain orang yang memiliki hafalan yang sempurna. Nyaris sempurna bahkan. Ya, nyaris sempurna. Karena kalau tidak demikian, ya menjamak riwayat ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini sulit ya di dalam disiplin ilmu hadis. Ya. Kalau tidak terjadi banyak distorsi nanti. Ada penambahan, ada pengurangan, rusak kacau. Ya. Jadi rusak dan kacau ya. Seperti itu. Di dalam disiplin ilmu hadis. Secara ilmiah. Ya. Ini disebut dengan jam'ur riwayah. Jama'. Ya. Ibnu Syihab Az-Zuhri menjama' daripada Urwah ibn Zubair. Kemudian Sa'id ibn Musayyab. Dan juga Alqamah ibn Waqqas. Dan juga Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah. 4 orang. Kemudian bersambung langsung kepada an hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha ya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata beliau wa kullun hadatsani ta'ifatan minal hadis ya dan setiap apa yang telah diriwayatkan kepadaku ini merupakan bagian-bagian daripada periwayatan hadis. Jadi setengah-setengah hadisnya ya diambil dari fulan, diambil dari fulan, diambil dari fulan sampai menjadi hadis yang satu dari Aisyah, satu jalur yang sama. Dijama dari beberapa riwayah seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan sembarangan ngomong hadis ya. Ada ilmunya dan ilmunya kembali kepada para salaf. Ya. Bukan berarti kita punya ilmu juga kemudian kita bisa seenaknya mentadaif, mentashih ya. Sehingga sebagaimana yang masyhur hari ini, ya, periwayatan para salaf itu apa? Dimentahkan begitu saja, dijadikan kacangan. Ya, seperti itu. Lagi kalau sudah membahas akidah ya, panas mereka tuh. Panas dan gerah. Ya, sehingga seluruhnya katakan dhaif ya, nggak bisa dipakai di dalam berdalil ya ataupun cukup sekedar dibaca saja tanpa perlu diriwayatkan kembali dan seterusnya dari kaidah-kaidah mereka. Ya, makanya mereka jangan heran kalau antum membacakan kitab As-Sunnah Abdullah akan dituding yang enggak, yaitu kitab yang demikian ataupun Al-Ibana Al-Kubra demikian. Ya, karena memang kaidah mereka seperti itu dimuat agar apa? Ilmunya para salaf itu tidak sempurna di apa mereka pegangi seperti itu. Ya, karena mereka akan gerah nantinya. Kalau mereka jujur di dalam memegangi apa? Ya ilmunya para salaf apalagi di dalam persoalan akidah gerah mereka ya seperti itu. Taib. Kemudian dari hadis Aisyah ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala qalat wala sya'ni ya wala sya'ni fi nafsi kana ahqarru min an yatakallama Allah ta'ala dzakarahu fiyya bi amrin yutla ya
sanadnya sahih, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ya, ini terkait tudingan kepada beliau ketika saat itu dihembuskan oleh orang-orang munafik, digulirkan, ya, oleh orang-orang munafik yang gemar mereka bergibah, ya, melakukan namimah, apalagi di dalam memojokkan daripada ummul mukminin, dituduh berzina, nasallallahu afiyah, ya, auzubillah min zalik. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh perkara urusan diriku ini, kehormatanku, kata Aisyah, itu jauh lebih remeh, ya, kan ahqarrun, lebih ringan, lebih remeh, ya, daripada an yatakallam Allah taala dzikruhu fiyya bi amrin yutsla, daripada sekedar Allah itu sampai benar-benar berbicara tentang diriku dari suatu persoalan yang akan terus dibaca nantinya. Ini terkait surat An-Nur, ya, yang membela kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi kata Aisyah, kehormatanku ini jauh lebih remeh ketimbang Allah itu sampai benar-benar berbicara, berfirman dengan kalamnya terhadap diriku dari suatu perkara yang yutsla akan terus nantiasa dibaca sampai hari kiamat, yaitu Al-Qur'an, ya. Kalau kita baca Al-Qur'an, kita dapat di surah An-Nur, itu berkaitan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika beliau dituding atau didiskreditkan, ya, dituduh sebagai seorang yang berzina. Itu jauh lebih remeh, ya. Sampai-sampai Allah sendiri yang langsung turun untuk berfirman, menjelaskan, ya, menerangkan dari kondisi yang sudah karut-marut saat itu, bahwasanya itulah tidak benar. Ya, desas-desus, hembusan, ya, berita yang beredar itu tidaklah benar. Allah sendiri yang langsung berfirman, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berfirman, punya sifat mutakallim, berbicara, ya. Dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang dibaca itu adalah firman-Nya Allah, kalamnya Allah. Ya, walaupun itu dibacakan, ya. Ayat-ayat yang dibacakan bukan makhluk, bukan. Dia mengatakan itu makhluk, ya. Al-qari wal matlu, yang membaca, yang dibacakan, ya. Itu semuanya makhluk, kata dia. Ya. Ini dalil-dalilnya ini, ya, dalil-dalilnya dipegangi, dihafal, dicatat seperti itu, ya. Taib. Kemudian berikutnya, qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, haddatsana Ismail ibnu Umar, ya, akhbarana Ibrahim ibn Musa, akhbarana Ibnu Abi Zaidah, ya, an Mujalid, an Amir, yakni Asy-Sya'bi, an Amir Asy-Sya'bi, an Amir bin Syahr, qala kuntu inda Najasi faqara ibnun lahu ayatan minal Injil fadahiktu faqala atadhaku min kalamillahi azza wajalla. Ya. Daripada Amr ibn Syahr, dia mengatakan kuntu dahulu inda Najasi, aku tengah berada di samping Najasi, Raja Najasi, ya. Raja Najasi. Maka faqara ibnun lahu ayatan, ya. Maka salah seorang dari anaknya itu, putranya Najasi itu membacakan ayat, ya, membacakan ayat minal Injil, daripada kitab Injil. Ya, membacakan ayat daripada kitab Injil, ya. Ingat, Injil itu bagian daripada apa? Ya, wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, ada Injil, ada Taurat, ada Suhuf Ibrahim wa Musa, ya, ada Al-Qur'an kepada Nabi SAW. Ya. Nah, maka ketika ayat itu dibacakan dari surat Injil, fadahiktu, aku ketawa, ya. Aku ketawa, kata Amr bin Syahr. Ya. Maka faqala atadhaku min kalamillahi azza wajalla. Maka Raja Najasi, ya, menghentaknya, mengatakan, ya, apakah engkau ketawa terhadap firman Allah Subhanahu, terhadap kalamnya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Faedahnya apa?
bahwa diksi ya firman Allah itu adalah kalamullah telah diketahui oleh orang-orang Najasyi, orang-orang kafir asli Yahudi wa Nasara, ahlul kitab sekalipun ya. Ya. Itu telah diketahui bahwa Al-Qur'an ya, apalagi Al-Qur'an gitu kan. Ya. Kalau saja Injil dikatakan oleh mereka itu apa? Min kalamillahi azza wajal, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dari tadi kita membantah lafdiyah ataupun al-waqifah ya, yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, tapi ketika dibaca atau orang yang membaca ya itu adalah makhluk. Ya. Itu adalah pemikiran Jahmiyah. Kemudian haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, haddatsana Jarir an Mansur anil Minhal ibnu Amr an Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, daripada Ibnu Abbas. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain u'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lamah. Thumma yaqul kana abukum yu'awwidhu bihima Ismaila wa Ishaq. Qala Abu Dawud hada dalilun ala anna al-Qur'ana laisa bimakhluqin. Ya. Jadi kata Abdullah ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW beliau dahulu biasa memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan kepada cucu beliau yaitu Al Hasan dan Al Husain. Ini sunnah ya bagi orang yang menjumpai anak kecil atau punya anak kecil ya, didoakan diantaranya dengan doa ini ya. Dengan doa ini juga ya. Apa doa tersebut? Kata Nabi SAW, dia berdoa, "U'izukuma bikalimatillahi tamah." Aku meminta kepada Allah perlindungan untuk kalian berdua, yaitu Al Hasan dan Al Husain, dengan bertawassul dengan apa? Bikalimatillahi tamah, dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dengan firman-Nya, dengan kalamnya, dengan kata-katanya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bi kalimatillahi tamah. Min kulli syaitanin wahamatin, dari setiap syaitan ya, dan juga apa hamah. Yaitu hamah itu hewan berbisa ya, hewan berbisa. Dari setiap syaitan dan juga daripada hewan-hewan yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap pandangan mata yang hasad. Ini yang disebut dengan apa? Penyakit ain. Ya, penyakit ain. Ya. Jadi pandangan mata itu yang dia itu apa? Di dalamnya terdapat hasad kepada orang. Bahkan kalaupun tidak hasad, kagum yang melebihi batas wajarnya. Itu juga bisa menjadi ain. Ya, penyakit ain. Ya. Kekaguman yang luar biasa, kemudian dia apa? Menjadi dampak negatif kepada orang yang dituju. Subhanallah. Ya. Ini doanya, ya. Doanya ini. Aku meminta kepada Allah perlindungan untuk kalian berdua, ya, dengan kalamnya, dengan ya kalimat-kalimatnya yang sempurna, dari setiap syaitan dan hewan berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Kemudian Nabi SAW dia mengatakan, summa yaqul, kepada Al Hasan dan Al Husain, kana abukum yu'awwidhu bihima Ismail wa Ishaq. Dulu kakek kalian Nabi Ibrahim alaihi salam dahulu juga biasa berdoa dengan doa seperti ini kepada kedua putra beliau yaitu Ismail dan juga Ishak. Ya. Alaihi wassalam. Maka kemudian di sini Al-Imam Abu Daud mengatakan, qala Abu Daud, hada dalilun ala anna al-Qur'an laisa bimakhluk. Ya. Bahwasanya ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Ya. Karena di dalamnya terdapat apa? Kalimatnya Allah, kalamnya Allah. Ya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian yang berikutnya, kalau Imam Abu Daud, hadatsana Ahmad ibn Abi Syarij, Suraid, ya Allah musta'an.
Abi Suraid Ar-Razi wa Ali ibn al-Husain ibn Ibrahim wa Ali ibn Muslim. Ya, ini juga merangkap sama ya dari ya Ahmad ibn Suraid Ar-Razi dan juga Ali ibn Husain ibn Ibrahim dan juga Ali ibn Muslim. Qalu mereka mengatakan haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Al-A'mash, an Muslim an Masruq. Ya. Masruq ini murid daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. An Abdullah. Abdullah ini maksudnya Abdullah ibn Mas'ud ya, Abdullah ibn Mas'ud. Ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari juga ada. Terkait hadis salah ya. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW dia bersabda, "Idza takallama Allahu bil wahyi," apabila Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan wahyu, mengucapkan berbicara dengan wahyu, di sini jelas ya, Allah punya sifat mutakallim, berbicara. Nah, disinilah persengketaan dengan sekte Asy'ariyah. Karena mereka mengisbat Allah Subhanahu wa taala itu berbicara ya. Ya. Al-Qur'an adalah kalamullah, Allah berbicara. Ya, di sini rinciannya. Kemudian Allah itu berbicara dengan wahyu. Sami'a ahlus sama'i lis-sama'i salsalah. Kajar silsilah ala saffa. Ya. Maka para penduduk masyarakat, penduduk langit itu mendengarnya. Ya, di langit seperti apa? Salsalah kajari silsilah ala saffa. Seperti besi rantai yang diseret di atas batu. Ya, terdengar suara gemericingnya seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala tengah berbicara dengan para malaikatnya, memberikan wahyu seperti itu. Itu terdengar oleh penduduk langit, ya. Terdengar betul oleh para penduduk langit seperti apa? Seperti rantai besi yang diseret di atas batu yang sangat keras, yang sangat kuat. Seperti itu. Fayusaquna, ya maka mereka pingsan. Ya, mereka pingsan. Fala yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum Jibril alaihi salam. Maka mereka senantiasa seperti itu, maksudnya pingsan, sampai datanglah kepada mereka malaikat Jibril. Kepada para penduduk langit itu ya. Ini juga sudah kita bacakan hadisnya pada pertemuan yang lalu ya. Maka kemudian apa? Hatta idza ja'ahum, sampai apabila telah datang kepada mereka malaikat Jibril, faza'a an qulubihim. Ya. Maka qala fayaqulun, kemudian mereka mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, madza qala rabbuk?" Ya, apa yang telah dikatakan oleh Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang telah diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Jibril mengatakan fayaqulul haq, mengatakan kebenaran. Fayaquluna al-haqqo al-haqqo, seperti itu. Maka mereka pun apa? Ittiba, taslim. Ya, mengatakan demikian, al-haq al-haq. Apa faedahnya barakallahu fikum, jazakumullahu khaira? Yang pertama bahwasanya Allah memiliki sifat mutakallim, berbicara ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dan ini didengar oleh penduduk langit dan khitabnya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara. Asy'ariyah adalah Asy'ariyah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Kemudian kata mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan kalam nafsi, dengan bahasa batin. Subhanallah ya. Ini istihza'u biddin ini. Ya. Orang itu kalau sudah kafir, itu bertumpuk-tumpuk kekafirannya ya. Istihza'u biddin, mengolok-olok agama ya. Jadi kata mereka Allah itu berbicara, tapi berbicara dengan apa? Kalam nafsi. Gak ada itu satu makhluk pun yang mendengar. Kecuali Allah sendiri yang tahu. Ya. Jadi satu makhluk manapun tidak ada yang mendengar dan juga mengetahui. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana sifat berbicaranya kalau begitu? Ya. Ini ta'wil ini namanya.
Sama saja dengan apa? Ta'til. Kalau begitu katakan saja Allah tidak berbicara, selesai sudah. Ya, nggak perlu harus repot-repot mengatakan apa? Allah berbicara, tapi Allah berbicara dengan kalam nafsi. Bagaimana dengan hadis ini? Ketika ditanyakan oleh para penduduk langit kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabbmu? Kemudian malaikat Jibril mengatakan sebagaimana keyakinannya Asy'ariyah. Allah itu berbicara, kata malaikat Jibril, tapi saya nggak tahu. Kenapa? Karena Allah berbicara dengan apa? Batinnya sendiri. Ya, nggak dengan suara, nggak pula dengan huruf, nggak dengan abjad, nggak dengan huruf-huruf, nggak dengan suara. Jadi saya nggak tahu, mohon maaf saya nggak tahu. Ya, itu kalau dengan apa? Keyakinannya Asy'ariyah yang jahil itu, ya. Subhanallah. Itulah kalau beragama dengan akal-akalan semata, ya. Subhanallah. Tujuannya baik, tanzih. Ya, akhirnya ruwet sendiri, terjebak sendiri dia. Sudah kufur, semakin makin kufur lagi. Nah, itu baru satu sisi, belum dari sisi yang lainnya. Ya, itu sekte Asy'ariyah kufar. Ya. Nah, ini ketika malaikat Jibril ditanyakan apa yang dikatakan oleh firman apa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang dikatakan? Kata malaikat Jibril, fayaqulul haq. Allah mengatakan kebenaran, al-haq. Malaikat Jibril nggak bilang Allah itu berbicara, tapi berbicara dengan apa? Kalam nafsi. Wahai penduduk langit. Jadi saya nggak tahu, mohon maaf. Saya nggak tahu. Ya. Kalau begitu Al-Quran yang sampai kepada kita itu apa? Yaitu dia kata mereka ya, hikayat ibarat, ungkapan malaikat Jibril ataupun ungkapannya Nabi SAW. Jadi nggak ada nilainya ya, nggak ada nilainya. Subhanallah. Adapun ahlu sunnah mengatakan apa? Al-Quran kalamullah bijami ijihatihi. Ya. Dan kemudian penduduk langit itu taslim, nggak memperdebatkan, nggak mempertentangkan, nggak mempertanyakan. Kalau begitu Allah bicaranya bagaimana, wahai Jibril? Ya, apakah Allah punya apa namanya suara yang seperti apa suaranya? Ataupun apa namanya bahasanya dengan bahasa apa kan gitu kan? Mereka taslim, beriman. Itu sifat orang beriman ya, sifat daripada keimanan seperti itu. Ya, dan malaikat itu sifatnya beriman kepada Allah secara mutlak, nggak nggak memiliki maksiat. Ya. Berbeda dengan manusia, ya ada yang beriman, ada yang kufur. Ya. Sebagian dalam surat Al-Insan disebutkan apa namanya? Allah musta'an itu kan. Inna hadainahu sabil imma syakir wa imma kafura. Ya. Sungguh kami telah menunjukkan suatu jalan yaitu kebenaran ya. Imma syakira yaitu ada mereka yang bersyukur yaitu beriman kepada Allah, wa imma kafura dan ada mereka yang kufur. Ya, itu sifat manusia. Adapun malaikat ya sifatnya memiliki sifat keimanan secara mutlak. Ketundukan, kepatuhan, tidak bermaksiat, tidak durhaka. Sehingga mereka apa? Ittiba. Ketika disampaikan oleh malaikat Jibril, Allah mengatakan kebenaran, mereka beriman. Fayaqulul haqqa haqqa. Ya. Mereka juga mengatakan apa? Taib, kalau begitu Allah mengatakan kebenaran, sudah selesai. Ya. Jadi sebagaimana sifat orang beriman, ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, bukan apa? Sebagaimana orang Yahudi, sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami bermaksiat, enggak mau percaya, durhaka. Ya, jadi cuma dengar doang. Wah, orang beriman enggak. Dengar, sami'na wa ata'na, kami beriman, taat. Ya. Wa ammal ladzina amanu fayaqulu annahu al-haqqu min rabbihim. Ya. Adapun orang yang beriman mereka mengatakan itu adalah benar dari Rabb mereka Allahu Azza wa Jalla. Adapun wa ammal ladzina kafaru fayaqulu ma hadza aradallahu bi hadza masalah. Ya. Ada orang-orang kufur mereka mempertanyakan, mempertentangkan bagaimana bisa ya dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaannya kok kalau begini bukan begitu maksudnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini bantahan kepada sekte kufar al-Asy'ariyah. Ya. Subhanallah. Taib. Selesai sudah bab ini, yaitu Al-Quran adalah kalamullah bijami'i jihatihi. Insyaallah kita masuk ke dalam bab berikutnya yaitu bab syafaat dan seterusnya sampai khawarij dan juga yang lain-lainnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Naktafi bihadzal kan insyaallah taala mudah-mudahan dapat difahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Syukran wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.